Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budria. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mataram. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi sastra pada kondisi sosial masyarakat di Desa Turida Barat. Di Desa Turida Barat adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh seseorang dengan memiliki keunikan geografi, sosial, ekonomi, dan budaya, di mana wilayah ini diatur oleh pemerintah desa di bawah naungan. Di Desa Turida Barat adalah mereka diberikan wewenang untuk mengelola dan mengatur pemerintahannya sendiri. Walaupun di Desa Turida Barat disebut perkotaan, akan tetapi seringkali disebut perdesaan karena sering berinteraksi langsung dengan lingkungan alamnya yang masih asli, sehingga hal itu memicu hampir seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja dengan seperti tukang bangunan, tukang besi atau las dan lainnya. Pada kondisi sosial di Desa Turida Barat juga terjadi karena adanya suatu kondisi sosial tertentu atau karena adanya suatu bencana yang berdampak pada masyarakat luas, contohnya saat pandemi COVID-19 berlangsung. Banyak anak-anak yang berkeluyuran dan banyak orang kehilangan pekerjaan, hingga akhirnya pemasukan orang-orang tersebut berkurang dan menimbulkan kemiskinan. Dan kini para remaja pun menjadi pengangguran. Kondisi sosial di Desa Turida Barat, walaupun saat pandemi COVID-19 berlangsung, masyarakat Desa Turida Barat tetap merayakan Maulidan dengan acara-acara seperti tari tambang, panjat pinang, jogetan, dan lain sebagainya. Dan kini kondisi sosial juga, para ibu-ibu pun juga sering membantu para petani jagung, membuat pabrik dalam kerupuk, jajan, dan lain sebagainya. Baiklah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang teori sosiologi sastra, tetapi saya akan menjelaskan tentang sosiologi sastra secara umum. Dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji hubungan sosial manusia dalam masyarakat secara ilmiah. Dan ilmu sosiologi memfokuskan kajiannya pada pengaruh hubungan sosial terhadap perubahan perilaku manusia dalam masyarakat. Sosiologi juga mengkaji hubungan antara peristiwa sosial atau fakta sosial dan perubahan struktur sosial dalam masyarakat. Tokoh sosiologi pada hakikatnya merupakan sebuah landasan untuk menganalisis fenomena pada sosial yang terjadi dalam masyarakat. Ini saya akan menjelaskan salah satu teori sosiologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu teori poststrukturalisme. Teori poststrukturalisme sebagaimana halnya teori neo-Marxian yang merupakan reaksi dari ide-ide Marxian. Teori poststrukturalisme merupakan reaksi dari teori strukturalisme
saat teori strukturalisme berkembang dalam disiplin sosiologi. Teori poststrukturalisme muncul dari luar disiplin sosiologi. Teori poststrukturalisme menerima pentingnya struktur, tapi melampaui penjelasan bahwa tindakan sosial dipengaruhi oleh struktur. Poststrukturalisme menjelaskan lebih jauh bahwa di atas struktur terdapat relasi kuasa yang berhubungan dengan pengetahuan. Ada juga pendapat bahwa asumsi tersebut menjadi pijakan lahirnya postmodernisme, meskipun sebenarnya sangat sulit menarik garis besar dan menjelaskan relasi antara keduanya pada teori poststrukturalisme. Dan pada struktur tersebut ada relasi kuasa. Teori poststrukturalisme menekankan bahwa perlunya suatu kajian yang lebih mendalam dan kritik yang berkelanjutan dalam hubungan interpersonalnya. Poststrukturalisme berkembang dalam ilmu hubungan internasional sejak tahun 1980 melalui sejumlah tokohnya, yaitu Richard Astley, James Derrion, Michael Shapiro, dan R.B.G. Walker. Poststrukturalisme merupakan teori yang lahir pada situasi ketidakadilan serta ketidakmerataan pemikiran dalam hubungan internasional. Poststrukturalis pada awalnya lahir sebagai hasil dari perdebatan panjang mengenai kritik kaum realis dan neorealis tentang bagaimana teori tradisional membentuk dan menyusun keadaan. Selain itu, politik internasional terdapat poststrukturalis pada awalnya lahir sebagai hasil dari perdebatan panjang mengenai kritik kaum realis dan neorealis tentang bagaimana teori tradisional membentuk dan menyusun keadaan politik internasional. Dan sejauh ini, selain itu, poststrukturalisme berfokus untuk mengkritis hal-hal bersifat universal dan metodologis dibanding substansi. Teori ini juga terus mengkritis teori tradisional yang ada dan mempertanyakannya. Poststrukturalisme adalah sebuah hal yang mengkritis dan mencari alternatif perubahan terhadap teori yang telah ada dan sedang berkembang. Tujuan utama dari teori ini yakni menawarkan pengkajian ulang historical, theoretical, dan politikal dari fokus perspektif tradisional yang ada agar tidak terjebak dalam suatu belenggu atau cara pemikiran dan mampu memberikan solusi alternatif dari teori tradisional yang dalam beberapa kasus telah dianggap tidak relevan lagi. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum